Selamat malam, Bapak Milton. Selamat malam, Pak Nando. Baik, terima kasih. Apa kabar hari ini, Pak? Baik, saya sehat. Bapak bagaimana? Sehat juga, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas kesempatan Bapak untuk bersedia dalam wawancara malam hari ini. Untuk itu, mohon izin ya, Pak. Saya melakukan record dalam pembicaraan kita. Boleh, Pak? Boleh, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, Pak, terkait dengan wawancara saya ini, apakah Bapak mengerti atau memahami tujuan saya melakukan wawancara kepada Bapak Milton? Kalau dilihat sih mengerti sih, Pak, untuk wawancara kali ini. Baik, Pak. Untuk itu, boleh kita mulai pewawancaranya, Pak ya? Mohon izin. Nah, Pak, Bapak itu sebagai seorang petugas kesehatan khususnya dalam perawat ya, pasti berkomunikasi kepada pasien. Nah, untuk itu, bagaimana kira-kira pengalaman Bapak melakukan satu komunikasi interaksi terhadap pasien? Boleh Bapak menyampaikannya dalam waktu yang singkat aja sih. Well, sebenarnya tempat saya nggak direct care untuk memberikan pelayanan perawatan ke pasien, tetapi kita akan sering berkonsultasi gitu kan, berkomunikasi. Dan kebetulan karena Iya, tempat kerja saya bukan orang Indonesia, iya. pasien-pasien saya adalah orang kebanyakan juga dari Afghanistan gitu. Jadi mereka berinteraksi menggunakan bahasa Inggris, dimanapun mereka juga belum Hmm, tentu dapat berbahasa Inggris dengan lancar atau mengerti dengan baik begitu. Jadi sebenarnya komunikasi dengan pasien selama ini agak sulit-sulit gampang gitu ya. Sulitnya iya, iya. adalah kendala bahasa, gampangnya ya kadang ada aja yang iya-iya aja begitu. Oke. Baik, Pak. Saya menarik dengan wawancara ini, Pak. Nah, untuk itu, Pak, apakah ada satu momen yang tertentu berkesan buat Bapak ketika melakukan interaksi terhadap pasien yang Bapak layani? Well, berkesan dalam konteks positif sedikit sih, cuman kalau negatif mungkin agak banyak gitu ya. Jadi salah satu yang berkesan adalah di mana kita harus memanggil sampai 2 dokter dan 1 interpreter gitu ya. Jadi total selama wawancara untuk satu pasien itu adalah 5 orang, satu pasien, 2 dokter, satu perawat saya, dan interpreter. Hanya untuk satu case aja. Jadi kita berbincang itu bisa 1 jam sampai 2 jam hanya untuk masalah case dia aja gitu. Jadi keunikan pasien ini Hmm, adalah mereka kadang meminta suatu tindakan gitu kan, mungkin tindakan yang sudah iya. dijanjikan oleh DPJP-nya, Mama harus melakukan tindakan A gitu kan. Nah, karena mereka tidak punya uang, mereka akhirnya meminta bantuan kepada kita gitu kan. Tapi evaluasi dokter kami saat ini nggak perlu gitu kan, masih ada kok alternatif yang lain gitu kan. Kamu bisa Iya, iya. mengecek dengan tindakan B gitu kan untuk kasus kamu gitu. Tapi pasiennya ngeyel segala macam, berdebat. Nah, jadi ya salah satu yang saya ingat lah adalah gitu bisa memakan 1 sampai 2 jam gitu dan sampai kita memanggil dokter kita sampai dua gitu. Itu yang Oh, berkesan. iya, Pak. Aduh. Pak, boleh izin saya tanya kembali, Pak. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi Bapak dengan pasien? Oh, banyak sekali sih. Pertama, tingkat pendidikan mereka gitu kan. Belum Ya. tentu mereka mengerti apa yang kita bicarakan gitu kan. Kedua, bahasa. Bahasa juga kadang kita harus panggil interpreter mereka gitu kan supaya kita bisa translate gitu ke dalam bahasa yang lebih mudah gitu kan. Baru ketiga eh, faktor-faktor yang kadang kayak mereka komparasi dengan pasien lain yang belum tentu penyakitnya sama gitu. Jadi anggaplah pasien ini mungkin anggaplah kayak low back pain gitu kan. Kok di MRI saya Iya. enggak gitu kan. Padahal secara simptom pasien A ada sakit sampai menjalar ke kaki gitu. Padahal dia cuman sekali fisioterapi udah enak gitu kan. Hal-hal seperti itu yang menjadi kualitas komunikasi gitu. Iya, iya. Satu lagi Pak, boleh saya pertanyakan Pak, terkait dengan komunikasi tadi Pak, bagaimana Bapak bisa menilai kejelasan suatu informasi yang Bapak berikan itu kepada customer Bapak atau ke pasien Bapak?
Nah, jadi kalau kita menilai, pastinya pada dasarnya kita akan menanyakan kembali ya, apakah kamu sudah Ya, mengerti atau tidak gitu. Tapi tadi yang di awal saya bilang, susah-susah gampang. Ada yang iya-iya saja, setelah dilakukan tindakan, mereka komplain gitu. Loh, kenapa saya diginikan gitu kan? Itu adalah bukti bahwa mereka hanya bilang iya tetapi tidak mengerti secara dalam gitu. Jadi kita harus lihat juga sih bagaimana mereka berinteraksi kepada kita gitu. Kalau mereka menanyakan hal itu secara dalam gitu kan, dalam sisi saya, oh pasien ini tahu gitu apa yang mereka dapatkan. Jadi selalu sebelum mereka meminta ke kita, saya akan menanyakan gitu sebelum kita kasih approval gitu untuk tindakan A. Apakah kamu tahu resiko dan segala ini gitu kan? Jika tahu, coba ceritakan gitu kan. Apa sih dokter DPJP kamu yang kamu mau lakukan gitu. Kalau jawaban mereka saya tidak tahu gitu, wah ini berarti kita harus kasih pemahaman gitu kan. Nah, kalau misalnya kita dari sisi kita kasih pemahaman dia juga tidak tahu, kita harus panggil interpreter mereka gitu. Jadi berlipat ganda lah kalau misalnya bisa dibilang untuk memberikan penjelasan kepada pasien. Nah, setelah itu kita akan keluarkan inform consent gitu kan. Nah, inform consent itu juga ada ya. dua pasal yang berbunyi, apakah kamu mengerti gitu kan. Kalau kamu mengerti, apakah kamu mau melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau misalnya mereka tidak mengerti tanda tangan inform consent, mau nggak mau kita harus jelaskan lagi gitu sampai mereka mengerti. Jadi ada case waktu itu pernah sampai 6 bulan kurang lebih tertunda untuk suatu tindakan karena setiap kali ketemu dokter ia mengerti. Tetapi nanti setelah ketemu dari dokter beberapa hari kemudian dia nanya ke saya gitu kan, bagaimana dengan tindakan ini, apa resikonya segala macam. Itu sampai 6 kali gitu kan tertunda. Jadi ya mau nggak mau kita harus menjelaskan ulang gitu sampai dia make sure dia mengerti gitu. Oke Pak, sangat menarik ya Pak, penjelasan Bapak ini sangat detail menurut saya. Nah, terkait dengan waktu, mungkin wawancara ini hanya sampai di sini Pak. Saya melakukan perikotan. Tapi bila mana mungkin Bapak ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan kepada saya, boleh Pak, waktu yang saya berikan. Kalau menambahkan boleh. Oh, silakan Pak, silakan. Jadi ya semasa saya bekerja gitu kan, perbandingannya dengan orang Indonesia gitu ya, memang Iya, kita nggak ada yang boleh namanya capek untuk menjelaskan gitu ya, karena in the end, anggaplah orang tua kita gitu kan, mungkin sudah tua satu saat, dia bingung, perawat-perawat itu harus menjelaskan, dan kalau misalnya dia mungkin kesel gitu, ih ini orang udah berapa kali jelasin nggak mau ngerti, ya itulah gunanya kita sebagai perawat menjelaskannya secara sabar. Jika mungkin dia tidak paham, kita bisa mencoba dengan cara lain gitu kan, alternatif komunikasi yang lain begitu. Apakah dengan menulis atau menggambar segala macam. Gitu. Itu aja Pak dari saya. oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatan Bapak meluangkan waktunya kepada saya untuk sebagai riset saya. Nah, wawancara ini saya lakukan Pak untuk hanya privat, bukan saya sebarkan untuk hal yang lain. Mohon izin sampai di sini wawancara kita Pak. Terima kasih Bapak Milton. Selamat malam. Terima kasih juga Pak Nando. Selamat malam.